Ya, salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu dan saudara berada, biarlah kiranya damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari sesuatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk ulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab telah berulang kali menyatakan bahwa Allah itu adalah yang senantiasa memberikan pertolongan demi pertolongan kepada umat-Nya, lebih-lebih umat yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya, kadang-kadang pertolongan Tuhan itu tidak selalu kita rasakan setiap saat, setiap waktu. Kalau kita merenungkan di dalam setiap kehidupan kita, berapa banyak di antara kita yang begitu setia kepada Tuhan, setia di dalam beribadah, setia di dalam mengiring Tuhan, sudah berdoa, bahkan juga sudah didoakan, tetapi seringkali masih mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita sakit umpamanya, kita sudah berdoa, kita sudah berserah kepada Tuhan, tetapi juga tidak kunjung sembuh. Bahkan ada yang sampai bertahun-tahun, bahkan sudah sampai ajal menjemput, ya masih dalam keadaan yang sakit ketika Tuhan memanggil
pulang kembali ke rumah Bapa. Sudah berdoa bagi saudara, kekasih, mungkin orang tua, mungkin kakak, adik, saudara-saudara yang lain, sahabat, agar supaya mereka bisa menerima anugerah, kasih karunia daripada Tuhan, hidupnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah melayani sedemikian, kita sudah memberitakan kabar baik kepada mereka, kita sudah menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada mereka. Tetapi sampai hari ini mungkin mereka belum menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian juga berapa banyak di antara kita yang sudah berusaha dengan keras, sudah berdoa untuk bisa mendapatkan jodoh pasangan hidup bagi mereka yang sudah usia untuk memasuki kehidupan pernikahan, yang sudah menikah cukup lama. Mereka merindukan buah hati dari pernikahan mereka, dan apapun permintaan kita kepada Tuhan, tetapi belum kesampaian juga. Pertanyaannya adalah, kenapa kita tetap percaya? Kenapa kita tetap percaya sekalipun apa yang kita pohonkan kepada Tuhan, apa yang kita rindukan dari Tuhan, belum juga Tuhan jawab, belum juga kesampaian. Nah, bagian dari Alkitab firman Tuhan yang kita baca tadi menyatakan paling tidak ada 2 alasan untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah karena Allah kita adalah Allah yang bisa dipercaya. Kenapa kita tetap percaya sekalipun apa yang kita minta, apa yang kita doakan belum juga kesampaian? Hal yang sangat mendasar yang harus kita pahami dan harus kita mengerti adalah karena Allah kita adalah Allah yang bisa dipercaya. Allah kita adalah Allah yang bisa dipercaya. Firman Tuhan yang kita baca tadi adalah orang-orang yang mati di dalam iman kepada Tuhan. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, ada Habel, ada Henokh, ada Nuh, ada Abraham, dan mungkin ada juga yang lain-lainnya. Mereka adalah orang-orang yang mati di dalam iman kepada Tuhan. Menariknya di antara mereka ini
menjabarkan bahwa yang paling panjang di antara mereka semua adalah Abraham. Jadi di sini dijelaskan lebih panjang lebar, yang dikenal sebagai bapak orang percaya. Tetapi di dalam ayat yang ke-13 tadi dikatakan bahwa Abraham mati, ya. Saya bacakan ulang. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Mereka mati sebagai orang yang telah mati, sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Mereka disebut orang-orang percaya, tapi sampai ia mati tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Sekalipun apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu belum digenapi, belum dinyatakan di dalam hidup mereka, tetapi mereka tetap percaya sampai mereka mati, sampai mereka meninggalkan dunia ini. Iman mereka tidak goyah, iman mereka tetap teguh, iman mereka tidak terpengaruh dengan keadaan situasi yang sedang terjadi. Artinya bahwa mereka tetap percaya kepada Allah yang memberikan janji-janji kepadanya. Abraham pada waktu itu dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari tanah kelahirannya, yaitu Haran, untuk menuju suatu tempat yang belum diketahui. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, dan yang kemudian diketahui disebut oleh keturunan-keturunan Abraham adalah tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Abraham belum sampai memiliki apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Sekalipun demikian, dikatakan bahwa Abraham adalah bapak orang percaya. Artinya sepanjang kehidupan Abraham, Abraham tetap percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu pasti akan digenapi. Sekalipun Abraham sendiri pada waktu itu tidak melihat, tidak mengalami akan penggenapan janji Tuhan. Ini yang mungkin tidak mudah bagi kita semuanya. Memang kita selalu rindu di dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami. Kita percaya kepada Tuhan dengan janji-janjinya yang pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik, yang pasti akan memberikan pertolongan demi pertolongan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan
ketika sekian lama waktu yang kita nanti-nantikan tidak tergenapi, seringkali membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi goyah, membuat kita menjadi putus asa, membuat kita tidak lagi mempercayai akan janji-janji Tuhan, membuat kita tidak mempercayai akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada seorang anak Tuhan yang bertanya, ada salah satu keluarga yang sakit dan salah satu anggota keluarganya belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika salah satu keluarga yang sakit itu sudah didoakan, sudah diberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, salah satu keluarga yang belum percaya kepada Tuhan Yesus ini kemudian, mana buktinya kalau Tuhanmu bisa menyembuhkan orang yang sakit? Mana buktinya kalau Tuhanmu bisa menyatakan kuasanya sehingga mujizat terjadi? Sampai hari ini saudara kita, orang tua kita masih tetap dalam keadaan yang seperti itu. Ya. Memang bagi orang yang tidak percaya bisa mengatakan begitu. Tetapi bagi kita yang percaya, biar kita tetap mempercayai akan janji-janji Tuhan. Kita tetap mempercayai akan penggenapan janji Tuhan. Sekalipun kita sendiri tidak mengalami, tetapi setiap kebenaran dan janji Tuhan pasti akan digenapi. Demikian juga Abraham diberi janji oleh Tuhan, engkau akan memiliki keturunan seperti pasir banyaknya, seperti bintang di langit banyaknya. Pasir di tepi pantai tidak ada seorang pun yang bisa menghitung. Bintang di langit juga tidak ada seorang pun yang bisa menghitung. Artinya keturunannya akan banyak, luar biasa, ya tidak terhitung. Tetapi apakah Abraham pada waktu itu ketika masih hidup kemudian mengalami penggenapan janji Tuhan? Setelah menikah, kemudian justru istrinya dinyatakan mandul. Tapi toh di masa-masa usia lanjutnya, janji Tuhan itu mulai terang, digenapkan di dalam kehidupan Abraham dan istrinya. Sekalipun belum melihat begitu banyak keturunan dari Abraham, tapi sudah terlihat. Dan kitalah yang mengetahui akan bukti janji Tuhan, kebaikan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan Abraham. Dan kita mengakui bahwa Allah itu layak untuk dipercaya karena janji-janjinya pasti digenapi. Bukankah pada akhirnya janji Tuhan itu digenapkan? Alkitab mencatat betapa banyak keturunan Abraham. Betapa banyak keturunan Abraham.
Dan sekalipun Abraham tidak melihat tanah perjanjian, tetapi Alkitab mencatat keturunan Abrahamlah yang pada akhirnya mendapatkan tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan itu. Mungkin kita bertanya, kok begitu lama? Kok tidak pas ketika Abraham masih hidup? Kok begitu lama? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, semua kedaulatan ada pada Tuhan. Dan kita sangat percaya Tuhan selalu setia dengan apa yang dijanjikannya. Tidak ada satupun yang tidak digenapi. Semua pasti digenapi. Sampai hari ini sudah begitu banyak janji-janji Tuhan yang telah digenapi. Sekalipun juga ada yang belum digenapi. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya belum tergenapi. Tapi tidak lama lagi pasti akan digenapi oleh Tuhan. Nah, kesetiaan Tuhan inilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang justru menjadi satu hal yang membuat kita tetap percaya kepada Tuhan sekalipun kita belum mengalami penggenapannya di dalam kehidupan kita. Tapi kita harus tetap percaya Tuhan pasti setia untuk menggenapi janjinya. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka kemudian Tuhan membuat perjanjian waktu itu dengan ular, dengan iblis, bahwa keturunan Hawa, Adam, akan meremukkan kepala ular dan keturunan ular akan meremukkan tumitnya. Itu sudah dijanjikan oleh Tuhan ribuan tahun sebelum kemudian digenapi janjinya. Kemudian diulangi lagi melalui para nabi, dinubuatkan, dan pada akhirnya itu terjadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia betul-betul mengalahkan segala kuasa kegelapan dengan rela menderita mati di atas kayu salib, tetapi pada hari yang ketiga bangkit. Itu adalah penggenapan janjinya Tuhan, bahwa Tuhan akan membuat keturunan iblis diremukkan kepalanya. Sekalipun iblis sampai hari ini pun masih bisa menggoda manusia, masih bisa menjatuhkan manusia, tapi sesungguhnya orang yang percaya kepada Tuhan seperti apa yang dijanjikan akan menjadi orang-orang yang menang terhadap kuasa iblis dan akhirnya mendapatkan jaminan keselamatan dan kehidupan kekal yang daripada Tuhan melalui pengorbanan Sang Kristus di atas kayu salib. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya yang dimaksud janji Tuhan itu bukan saja janji tentang berkat, bukan saja janji tentang kesehatan, kekayaan, keturunan, dan lain sebagainya. Ketika pemahaman kita seperti itu, maka ketika apa yang kita harapkan dari Tuhan kita belum mendapatkannya, maka akan membuat kita menjadi lemah iman kita,
dan kita sulit percaya kepada Tuhan. Tetapi yang sesungguhnya yang dimaksud, apa yang dijanjikan Tuhan itu bukan saja apa yang saya sebutkan di atas, tetapi janji Tuhan adalah janji penyertaannya, janji pemeliharaannya, janji pertolongannya, janji agar supaya jiwa kita tidak akan berkekurangan segala sesuatunya. Itu yang bisa kita rasakan sebetulnya sampai hari ini. Sekalipun kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan, masalah, persoalan, sekalipun kita belum memperoleh apa yang kita inginkan di dalam setiap kehidupan kita, tetapi kita bisa merasakan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, bagaimana Tuhan memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita di tengah-tengah masa-masa yang sukar, yang dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Kita yang percaya kepada Tuhan telah mendapatkan hal-hal yang lebih daripada sekedar kebutuhan-kebutuhan jasmani. Memang kebutuhan jasmani itu perlu, tetapi yang lebih hakiki dalam kehidupan kita adalah penyertaannya, pemeliharaannya, kasih setianya yang Tuhan tunjukkan di dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh berkekurangan, tapi di tengah-tengah kekurangan ada rasa syukur yang bisa kita nikmati di dalam setiap kehidupan kita. Jiwa kita tetap memiliki damai sejahtera di dalam Tuhan. Itu asalnya bukan dari dunia, tetapi semua itu asalnya dari Tuhan yang memberikan kepada kita sesuai yang dijanjikan oleh Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, tetapi aku selalu akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ini yang perlu kita percayai, bahwa Allah itu begitu baik di dalam setiap kehidupan kita. Ayub, kita bisa melihat ya di dalam keadaan yang begitu menderita, tetapi Ayub tetap percaya kepada Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Aku keluar dari rahim ibuku dalam keadaan telanjang. Aku punya segala sesuatu itu karena Tuhan. Dan kalau sekarang Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan Alkitab mencatat di atas semuanya itu, Ayub tidak pernah berbuat dosa kepada Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan bisa dipercaya. Janji-janjinya tetap terpelihara. Dan itu terbukti di dalam kehidupan Ayub. Itu yang pertama yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini. Kemudian yang kedua, karena iman percaya kita tidak pernah sia-sia. Iman percaya kita tidak pernah sia-sia. Memang Abraham tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dunia. Abraham menyadari bahwa dia adalah orang asing di dunia ini dan tanah air yang sesungguhnya adalah di surga. Maka di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi.
Mereka merindukan tanah air yang lebih baik, bukan tanah air yang di dunia. Sekalipun mereka tidak mengalami penggenapan janji Tuhan untuk mendapatkan tanah air, tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka hanya bisa melihat melambai-lambai dari jauh, karena sebelum mereka betul-betul menduduki tanah seperti apa yang dijanjikan, mereka sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Tetapi mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Iman mereka tidak pernah sia-sia, karena bukan di dunia ini mereka mendapatkan tanah air yang sesungguhnya, tetapi di surga. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus kembali ke surga, bukan kemudian duduk saja di sebelah kanan Allah Bapa, tetapi Dia menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan jikalau sudah disediakan tempat itu, Tuhan Yesus akan kembali kepada orang yang percaya dan membawa orang percaya itu ke tempat di mana Tuhan sudah sediakan. Dan di tempat itulah orang yang percaya bisa menikmati kemuliaan Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Artinya setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, imannya, percayanya tidak pernah sia-sia. Kalau tidak mengalami penggenapan janji-janji Tuhan di dunia ini, nanti di kekekalan pasti akan mengalami penggenapan janji Tuhan. Dan kita tahu di dunia ini hanya sementara, orang Jawa katakan seperti mampir ngombe. Ya. Alkitab juga mencatat seperti bunga rumput di padang, sebentar mekar indah, sebentar layu, seperti uap yang sebentar kelihatan dan kemudian lenyap. Tetapi iman percaya kita tidak pernah sia-sia. Kita mendapatkan sesuatu yang lebih daripada apa yang kita dapatkan di dunia ini. Kalau di dunia ini apa yang kita butuhkan tidak kita peroleh, tetapi nanti di kekekalan pasti kita akan memperoleh hal-hal yang luar biasa yang sudah sediakan bagi kita semua. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan kita patah pengharapan, patah iman percaya kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu sangat bisa kita percayai, dan percayalah bahwa apa yang kita telah terima dari janji-janji Tuhan, dan kita tidak pernah akan sia-sia. Tapi janji Tuhan pasti akan digenapkan di dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun bukan di dunia ini, tapi nanti di kekekalan pasti kita akan terima. Sebagaimana yang dialami oleh Abraham dan yang lain-lainnya. Sekalipun mereka tidak bisa melihat, merasakan di dunia ini apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi nanti di kekekalan pasti bisa mengalami akan penggenapan janji-janjinya. Ya puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian.